Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Dr. Ar-Razi Hasim M.Hum. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi allafa baina qulubil mu'minin wa ja'ala bainahumul ikhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Para alim ulama, umara, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tidak mungkin saya sebutkan ya. Alhamdulillah hadir juga yang mengamankan negeri ini ya. Semoga hati kita juga aman. Amin ya rabbal alamin. Kepada siapapun yang berjasa mengadakan kajian ini, aqulu lakum syukran. Terima kasih atas jasa antum semua. Kita sudah masuk pertengahan nisfu Sya'ban. Esok malam adalah nisfu Sya'ban, salah satu hari besar yang dihidupkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasa ada orang yang enggak faham sunnah, ngaku bermanhaj sunnah, lalu membid'ahkan nisfu Sya'ban. Kata mereka tidak ada baca-baca nisfu Sya'ban. Nabi tidak baca Yasin. Lah untuk apa Nabi baca Yasin? Nabi itulah Yasinnya. Betul enggak? Ketika Allah mengatakan Yasin, maknanya ya insan. Siapakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu Nabi membaca seperti kita. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, batinnya Nur Quran, nafasnya adalah zat dari hakikat dari huruf-huruf Al-Quran. Maka Nabi nggak perlu lagi baca-baca, kita yang perlu baca. Jadi jangan dicampurkan antara amal khasnya Nabi dengan amal kita, itu dua hal yang berbeda. Kata Nabi SAW, idza kana lailatun nisf min Sya'ban, jika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, Allah yattali'u ala ahlil ard, Allah menilik, memperhatikan, mengawasi keturunan-keturunan Adam yang ada di muka bumi. Lalu apa yang Allah lakukan? Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni semua mereka kecuali dua kelompok, musyrik dan yang kedua musyahid. Orang yang di kolbunya ada syirik, dan yang kedua orang yang di kolbunya ada kebencian. Musyahid juga berarti orang yang sedang bertengkar. Musyahid juga berarti orang-orang yang menyebarkan ujaran kebencian, hoax. Banyak enggak sekarang? Makanya di negeri yang hoax tersebar, ampunan Allah tidak disebar. Maka ini wajib kita halang, wajib kita potong.
Jika tidak, keberkahan tidak turun ke negeri ini. Mau negeri ini dikenai bala bencana yang banyak? Enggak mau. Maka hindari dua hal malam nanti, malam besok, mulai dari besok pagi. Jangan syirik. Dan kedua, jangan musyahin. Apa musyahin? Bahasa Arabnya syahna. Fi qalbika bughdun wa hiqdun wa hasadun. Di dalam kolbumu ada kebencian, emosi, ada prasangka. Benci sesama muslim boleh nggak? Mau dia teman kita, mau dia beda mazhab, mau dia beda coblosan ya. Kayaknya masih banyak barisan sakit hati belum move on ya. Saya juga sakit hati kok. Cuma yang gimana mau sakit hati? Yang dicoblos dua-duanya jadi menteri. Gimana mau sakit hati? Masa saya kalah sama dia? Kata orang kita ngaji kitab, kata orang kita buya, kata orang. Kalau saya benci berarti saya buaya dong. Terus gimana? Jika mereka bisa berlapang hati dalam urusan negara, kenapa saya tidak berlapang hati dalam masalah rohani? Maka saya mengimbau kepada siapapun yang katanya ahli agama, sudahlah, buanglah kebencian-kebencian itu. Kapan lagi Anda, engkau, saya akan mendoakan negeri ini sebaik-baik negeri jika bangsanya mendoakan pemimpinnya meskipun dia tidak senang? Bisa nggak antum mendoakan orang yang antum nggak senang sama dia? Mendoakan kebaikan bisa nggak? Kirim Fatihah ke musuh bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak belum bisa jadi wali Allah, wali setan bisa. Bener, aneh ngomong serius ini. Bisa nggak mendoakan, kirim doa Fatihah untuk orang yang kita nggak suka? Buktikan kalau antum di kolbunya ada salamah. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, berilah aku salamatas sadr. Salamatus sadr artinya terbebasnya dada ini, hati ini dari keburukan-keburukan sifat syaitaniyah, sifat buas dan sifat tamak, sifat emosi, sifat benci. Gimana? Pembuktiannya satu, mampukah mendoakan orang yang menjelek-jelekan kita? Ya, saya lagi dijelek-jelekin ya Pak, tapi saya nggak ada masalah, karena semuanya kan perbuatan Allah, benar nggak? La ilaha illallah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau di Quran wa ma tasyaun, tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kemauan Allah. Jadi nanti jangan heran Pak, nanti mereka fitnah saya sesat, tasawuf saya zindik, tasawuf saya dajjal, ahlu sunnah saya palsu. Ya, cuma karena saya beda politik. Saya sekarang memilih politik salamatus sadr. Apa arti politik salamatus sadr? Politik tidak membenci orang yang saya tidak sukai. Gimana ceritanya tuh? Kita nggak suka tapi kita nggak benci. Caranya mendoakan kebaikan untuk mereka. Bisa nggak? Kayaknya wajah antum kayaknya terpaksa. Kita nggak suka sama dia, tapi kita doakan kebaikan bagi dia. Kata Nabi, salah satu doa mustajab adalah doaul mukmin, doaul muslim li akhi. Doa seorang mukmin muslim untuk saudaranya. Cuma di hadis itu nggak disebutkan, walaupun beda paham. Kan ada yang celananya jingkrang tuh, antum nggak boleh benci, kesel sih boleh, kesel dikit, tapi benci nggak boleh. Karena ada kebencian di kolbu, berarti kita sedang mengotori kolbu. Capek. Al-mubghidu mut'ibun. Orang yang suka membenci itu akan capek. Orang yang menyebar kebencian itu akan lelah setiap hari. Sedangkan orang yang dibenci dia bisa tidur dengan nyaman,
pahala-pahala orang yang suka membenci ini kan nih rajin tahajud nih, rajin puasa Senin Kemis, ya kan? Rajin baca Quran, itu ketransfer ketika semua. Maka ketika ada anak muda bilang saya ini wali YouTube, ya enggak? Emang wali YouTube, kalau ente wali kutub, ya. Kutub kupret. Saya dituduh buat baiat online. Ya salam. Kalau dia mengikuti kajian saya dari zaman sebelum pandemi sampai sekarang, saya tidak pernah terima baiat. Sumpah setia, baiat itu nanti untuk Imam Al-Mahdi. Kan dia belum muncul. Tar aja kita pikirin itu. Sekarang kita persiapkan kolbu. Kolbu yang akan siap menerima Al-Imam Al-Mahdi, yang di kolbunya ada salamah. Salamatus sadr, yang gak suka berprasangka. Ya. Orang pakai kopiah begini sama nggak pakai kopiah sama nggak? Bisa nggak orang pakai kopiah begini hatinya busuk? Bisa nggak orang nggak pakai kopiah hatinya harum? Bisa. Ya, kalau ketek sih sama-sama bau. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, ini hadisnya. Malam nisfu Sya'ban Allah ampuni orang yang tidak syirik. Insya Allah warga Indonesia, insya Allah kebanyakan muslimnya ahlus sunnah wal jamaah, ahli tauhid, walaupun dituduh oleh kelompok ekstrim sebagai musyrik, karena wajah ini wajah-wajah kuburiyun ini ya, pencinta kubur. Marhaban. Kita itu ke kubur bukan nyembah kubur, benar nggak? Ada gak antum yang tawasul minta ke kubur? Kalau ada sini, saya copotin kepalanya. Maaf, saya copotin tutupan kepalanya. Copotin kepala membunuh namanya. Gak ada ahlus sunnah mengajarkan meminta kepada orang dalam kubur, benar gak? Hatta kita tidak pernah meminta kepada Rasulullah, karena meminta hanya kepada Allah. Terus tawasul kita apa? Ternyata tawasul kita berbeda dengan tawasul kelompok ekstrim. Kelompok yang ekstrim itu kalau tawasul, dia memahami meminta ke makhluk. Kalau kita tidak, kita meminta hanya kepada Khalik. Contoh doa tawasul begini, diajarkan Rasulullah, ya Sayyidana Muhammad. Kalau di hadisnya cuma ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi. Aku bertawassul denganmu menghadap kepada Allah. Ini kalau di riwayat Tirmizi, inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku menghadap kepada Allah dengan membawa namamu. Fashfa' fiyya, maka berilah aku syafaat. Kalau mau ketemu orang yang menurut kita penting, kita langsung ketemu bisa nggak? Itu baru makhluk. Ini bukan tasbih, bukan menyerupakan dengan Allah. Ini baru orang penting di sisi Allah, waliullah. Kita mau ketemu dia bisa langsung nggak? Kalau kita punya orang dalam bisa masuk? Bisa. Pejabat dunia juga begitu, pejabat langit juga begitu. Antum kira antum doang yang punya pangkat? Enggak, Pak Polisi. Wali-wali juga punya pangkat. Wali-wali punya pangkat juga dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau musim kampanye, musim-musim pilkada pemilu, itu orang yang pengen pangkat di muka bumi, itu lari dan mencari orang-orang berpangkat di langit. Benar nggak? Cuma ada yang palsu, dimaharin. Mahar itu sah-sah aja, yang penting ridho. Tapi udahlah palsu, maharnya nggak tahu, akhirnya ketipu. Banyak yang begitu. Ada orang mau jadi gubernur, datang ke Pak Kiai di pelosok desa, minta didoakan, diwiridkan supaya jadi Loh, kalau dia bisa jadi gubernur, ngapain dia datang ke kiai? Mending kiainya sendiri yang jadi gubernur, ya.
berarti si kiainya gubernur langit. Paham maksud saya? Ya. Tapi kalau antum datang mau jadi gubernur, datangnya ke kiai wali kota, nggak bisa. Harus datangnya ke kiai yang lebih tinggi lagi. Dulu kiai itu hanya para wali. Sekarang ya pakai kopiah dikit, pakai serban begini sama baju gamis, lebih dari kiai bisa disebut Habib. Padahal mukanya muka Banten. Bener gak? Begitu gampang orang kita mempercayai sosok Habib. Ini tanda keberhasilan para kiai mengajarkan umat untuk cinta habaib. Cuma orang awam tidak bisa membedakan mana Habib yang asli, nasabnya dan ilmunya, mana yang tidak. Ya. Baik, kembali ke hadis yang tadi. Allah mengampuni malam esok kecuali dua kelompok. Orang yang syirik, orang yang menyebar kebencian. Ini cocok sekali dengan kondisi bangsa hari ini. Ya. Saya nggak ngerti ya. Habis saya ngisi di Kemenak, Pak, itu banyak sekali yang buat video-video kebencian. Ya saya senyum aja. Apa dia iri? Dikira saya dapat amplop gede kali ya? Dia nggak tahu kalau ke masjid-masjid lebih gede amplopnya daripada ke sono. Atau apa? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Iri kenapa antum? Bukankah salah satu kalam Nabi afdolul jihad itu ketika engkau mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bimbinglah penguasa yang dianggap zalim. Benar nggak? Antum kan nganggap dia zalim. Yaudah, antum nggak ngomong datang ke dia kan? Aneh yang datang. Lah kita datang masih disalahin. Terus maunya apa? Jadi sekarang ini orang dengan jubah-jubah agama bisa memalsukan kebenaran yang dia sampaikan, kebencian-kebencian. Maka benarlah kata ulama dulu, ini bukan hadis, ittaqu zallatil alim. Hati-hati terhadap kegelinciran tergelincirnya orang alim. Ada lagi yang kedua, ittaqu, hati-hatilah terhadap siapa? Hasidina minal ulama, orang-orang yang hasid, hakid dari kalangan ulama. Karena jika ulama, kiai yang iri, dia bawa kitab, bawa ayat. Benar gak? Nanti antum siap-siap ya, 2 tahun 3 tahun ke depan akan terjadi perang-perang ayat, perang-perang kitab. Siap-siap aja. Ya, mungkin di antara kiai-kiai ini nanti ada yang jadi korban atau ada yang cari masalah sih, juga ada ntar. Ya. Namun dakwah ahlus sunnah kita tidak akan berhenti. Dakwah Thariqah Ghazaliyah kita tidak akan berhenti. Dakwah tasawuf Imam Abdul Hasan Syazili yang sangat bijak tidak akan kita hentikan. Dakwah fikih Imam Syafi'i tidak akan kita hentikan. Dakwah imam kita ahlus sunnah dalam semua keilmuan tetap akan kita kembangkan. Walaupun orang-orang membenci, kita berbuat bukan untuk menyenangkan pembenci, kita berbuat untuk Allah ridha kepada kita. Maka tolong kepada orang yang berdakwah ingin mendapatkan like dan subscribe. Sampai sekarang aneh nggak bisa baca itu, karena sampai sekarang nggak punya channel resmi. Yang ada cuma channel kajian majelis. Sampai sekarang antum cari, nggak ada saya punya channel Ar-Razi YouTube, nggak ada. Itu bukan saya itu. Ya, kalau ada ya, itu mungkin orang muhibbin, biarin. Nggak tahu ke depan kalau kita mau buat. Tapi sejauh ini belum. Apakah cuma karena ingin didengar orang, di like orang, lalu kita harus membenci orang? Apakah untuk mendapatkan like kita harus unlike? Apakah untuk supaya bisa ditonton, dapat cuan dari YouTube, lalu kemudian kita harus menyebarkan kebencian? Untuk apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini urusan di dunia ini nggak akan berhenti di dunia. Ini akan berlanjut sampai akhirat nanti. Antum salah di sini, berlanjut ke pengadilan akhirat.
Jadi jangan sembarangan buat konten. Itu dipertanggungjawabkan sampai ke sana. Satu kalimat saya ini akan ditanya satu-satu. Makanya sebelum saya berbicara pun saya minta ampun kepada Allah dan minta izin. Ya Allah, ridhai jika saya berkalam. Jika salah tolong tegur. Makanya kalau ada yang negur saya terima tegurannya. Jika dia menegur dengan ilmu. Ya. Karena ini sudah mau nisfu Sya'ban. Hadisnya hasan. Wal hasanu yuhtajju kas-sahih. Begitu kata imam ahli hadis, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Al-Iraqi. Yang mengerti ilmu hadis 3 imam ini cukup. Saya sebutkan. Hadis yang hasan itu diamalkan, dihujahkan seperti hadis sahih. Bahwa hadis nisfu Sya'ban, hadisnya hasan. Dan diamalkan seperti hadis sahih. Mungkin pertanyaannya, kenapa harus baca Yasin? Coba, ini kan ahli Yasin semua nih. Kenapa antum baca Yasin? Enggak tahu. Kenapa baca Yasin, Pak? Ustaz, Kiai. Kenapa, Ustaz? Qalbul Quran. Dijawab lagi Ustaz, hadis dhaif. Ridho Allah, waduh ini jalan pintas. Ridho Allah ada bismillah sampai ke qul a'udzu binnas. Kenapa Yasin? Isinya surat Yasin apa? Ya, kontennya apa? Konten Quran itu 3 aja. Tauhid, hukum, akhlak. Ini yang mana? Yasinnya dominannya yang mana? Akidah tauhid, hukum, atau akhlak? Coba penutup Yasin berapa ayat tuh? Innama amruhu, 2 ayat terakhir ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini namanya ilmu tauhid. Namanya apa? Ilmu tauhid mengenal sifat Allah. Apa yang dikenal sifat kudrat iradat? Innama amruhu, hanyalah iradahnya. Allah kalau mau gampang. Gak usah capek-capek cari subscriber. Gak usah cari-cari. Allah kalau mau ngangkat hamba, gak perlu pakai YouTube. Gak perlu sekolah di tinggi-tinggi. Gak perlu sekolah ke luar negeri. Gak perlu jadi dokter. Gak perlu bergelar ya Ustadz Kiai. Kalau Allah mau ngangkat. Tapi kalau Allah gak mau ngangkat, mau antum punya video 1000 gak akan terangkat. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak, dia cukup mengatakan kun, hendaklah kau menjadi ada. Fayakun, maka dia akan menjadi ada. Kun. Jangan-jangan kata dukun, karena dulu dukun-dukun sering baca kun fayakun. Dulu dukun itu kan enggak semuanya jelek, Pak. Dulu dukun itu ada dukun beranak, padahal nggak pernah melahirkan. Ada dukun lagi, dukun urut, ya kan? Dukun apa lagi? Patah tulang, patah hati ada nggak? Dukun patah hati, pelet tuh, kayaknya antum punya tuh ya. Sini aja cabutin sini. Kalah duit. Itu dukun apa tuh? Aneh baru dengar tuh. PA juga tuh. Jadi dulu setiap ahli doa, doa itu bahasa Sanskerta. Jika doanya dihembuskan, namanya mantra. Bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya apa? Ruqyah. Maka di situ ada tekniknya, ada teknik sentuhan, ada hembusan, ada ditiup, gitu, ya, ada nyembur, ya, nafasat, fa masa itu udah 2 tuh, fa sa, coba baca fa, ada yang keluar nggak? Coba sa, tut, ada yang keluar nggak?
Apabila kita membaca surah Yasin, maka di dalamnya ada puncak ilmu tentang sifat-sifat Allah. Maka disitulah kita faham Allah jika berkehendak terjadi apa saja. Jadi kita duduk malam ini, ramai malam ini, bukan karena panitia yang canggih, bukan karena saya yang muncul di YouTube, tapi karena kalbu kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan kabar yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal arwaha junudun mujannadah. Sesungguhnya para arwah itu mereka berbaris, bermesraan, mujannadah, teratur. Harus satu komando yang asli. Ruh itu nyatu. Jauh pun dikejar, benar. Dekat apalagi. Tapi jika arwahnya belum kenal, dekat pun dia tidak kunjungi. Cuma ngelihat di YouTube saja. Nah, cek mana yang salah dari ustadz nih. Nanti kita komentari lagi, ya. Kita posting lagi. Kita buat lagi podcast baru. Ya salah. Bener ya. Wali YouTube ini memang berbahaya ya. Baik. Apabila malam nisfu Sya'ban itu malam maghfirah, malam ampunan, maka tidak diampuni orang-orang yang di kalbunya ada kebencian. Antum nih masih benci sama lawan politik, masih benci sama lawan mazhab, masih benci sama orang yang mendirikan negeri ini. Saya baru dengar nih Pak Polisi, ada ustadz membenci proklamator kita Soekarno. Saya baru dengar. Ternyata dia salah baca sejarah Soekarno. Dikira Soekarno itu pengkhianat umat Islam karena tidak menggolkan Piagam Jakarta. Berarti pembacaan sejarahnya nggak cukup. Bahwa majelis konstitusi apa namanya? Kalau bahasa Arabnya al-majlis at-ta'sisi. Waduh, bukan, salah itu. Anda ngetes antum doang, ternyata salahnya sama mana. Itu benar. Itu dibubarkan tahun 59. Seingat saya bulan April ya. Di saat itu Soekarno kata melihat sudah berapa tahun ini umat Islam nasionalis, dan di situ waktu itu ada komunis. Mereka alot tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya Soekarno, sudahlah, karena dia mengerti metodologi hukum, dia gabung semuanya. Tapi sebelum dia menggabungkan, dia mengatakan Pancasila nomor pertama sampai terakhir mengikuti makna spirit Piagam Jakarta. Barulah umat Islam yang ada di majelis itu tenang. Jadi Soekarno pro Islam atau bukan? Pro Islam. Dulu saya anti Soekarno Pak. Sampai saya S2, dan di saat saya S2 saya dapat tugas dari senior saya untuk menerjemah beberapa buku ke bahasa Arab. Salah satu buku yang saya terjemah bukunya Piagam Jakarta. Ditulis oleh seorang dokter, anak pejuang, saya lupa namanya karena sudah lama, tahun 2011. Di situ saya faham dan bertobat kepada Allah karena sudah suuzon kepada Soekarno. Ini dia katanya cinta NKRI. Bullshit gak tuh? Cinta NKRI tapi benci Soekarno. Dan yang paling aneh, yang paling sering dituduh sekarang berselingkuh dengan komunis itu ulama-ulama ahlus sunnah. Apalagi manhaj nahdiyin paling sering dituduh komunis. Ini kan aneh. Dulu yang sering dibantai oleh komunis siapa? Ulama nahdiyin. Tanya ke orang ulama kita di Jawa Timur. Kebetulan kan pasangan saya orang Jawa Timur. Saya tanya kiai-kiai itu, dulu yang bunuh kiai-kiai kita zaman itu siapa? PKI. Tapi sekarang justru yang dianggap ulama PKI, ulama N. Jadi sejarah diputarbalikkan. Benarlah kata Rasulullah di akhir zaman, yusaddaqu fihal kazib. Pembohong-pembohong dianggap benar. Yukazzabu fihas shadiq. Pada masa itu
Orang-orang yang benar dianggap bohong, orang-orang bohong dianggap benar. Sekarang zamannya, maka tetaplah jadi orang waras. Tenang aja ya. Kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Ya. Itu di belakang kenapa ada berisik terus tuh? Oh. Ya udah Pak, salamatu saudara Pak ya. Ya kita husnuzon, mungkin dia lagi olahraga, kita lagi olah jiwa ya. Ya, kita doakan mereka sehat-sehat aja ya. Enggak kesel kan Pak? Beneran. Kita mau nisfu Sya'ban, enggak boleh kesel. Apalagi benci ya. Apalagi merasa majelis kita lebih baik, enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Saya setahun diuji guru saya ngajar hikam di lantai 2, di lantai bawah beliau main PS Pak. Guru saya main PS. Itu PA enggak ketutup. Kalau orang biasa stres langsung. Giliran ada teks bagian kalam hikmah terpenting, tiba-tiba beliau lagi ngegolin. Ternyata yang nonton beliau main PS lebih banyak daripada yang ikut taklim sama saya. Semuanya berteriak gol. Hampir 5 menit bacaan hikam saya tidak terdengar. Saya ngomong apa enggak kedengaran sama orang. Di hati langsung terbersit. Ya Allah, guru, tuan guru, kalau begini terus nanti majelis nomor 2 ada di lantai 2 bisa bubar. Kalau saya nggak ada masalah, yang lain takutnya bubar. Ternyata benar, orang yang duduk di samping saya sekarang jadi pengkhianat. Yang bukan yang sekarang ini Pak ya. Mengkhianati guru kita dan mengkhianati saya. Mungkin dia nggak bisa kali muter otaknya dengan cara berbaik sangka bahwa kita ngajarin hikam. Hikam itu isinya kebijaksanaan, wisdom. Dan itu dimulai dari kebeningan kolbu. Kebeningan kolbu, ketika ada orang bikin kesel, kita nggak kesel. Ada orang marah, kita nggak marah. Ada orang nggak menghargai kita, kita nggak tersinggung. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Serius. Derajat kewalian antum di situ loh. Jadi mungkin gak seorang kiai dipecat, bukan jadi wali, mungkin kerjanya marah mulu, menyebar kebencian mulu. Ulama itu takutnya ke Allah atau ke jamaah? Surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Ulama itu yang kenal Allah. Maka yang disebut kenal Allah gak mesti dokter, gak mesti RCMA, gak mesti buya, kiai. Antum nih kenal Allah, takut kepada Allah, ulama. Ulama itu bukan yang pintar baca kitab doang. Rasulullah bisa baca kitab kuning gak? Belum ada percetakan Pak zaman itu. Jadi tunggu dulu, nih kan ada beberapa yang belajar kitab kuning nih, kitab aneh putih. Tidaklah jaminan orang yang baca kitab kuning itu ulama. Dia cuma qari'ul kutub, pembaca kitab, bukan ulama. Jika dia berlatih intelektualnya baca kitab, tapi dia tidak membaca kitab di dalam dirinya, disitulah seorang ulama menjadi bukan penjilat penguasa, tapi dia menjadi penjilat jamaahnya sendiri. Jadi ulama itu 3 aja. Ulama yang mencari perhatian Allah, yang kedua ulama yang mencari perhatian penguasa, yang ketiga ulama yang mencari perhatian jamaahnya. Semoga kita dijadikan yang pertama, yang mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin ya rabbal. Saya takut setiap hari jika saya salah-salah jalan, maka setiap ketemu para kiai saya minta dijadikan murid. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya membawa ayahanda saya untuk ziarah kepada pendiri Nahdlatul Ulama, yang mana namanya diambil oleh ayahanda saya untuk dijadikan nama anaknya. Bahasa Arabnya tafaulan, tabarrukan, berharap supaya Allah kemudian mewarnai, memberi cahaya keulamaan pada anaknya. Meskipun saya tidak pantas, tapi alhamdulillah
saya dipantaskan Allah untuk ziarah kepada beliau. Ya, disambut alhamdulillah. Meskipun banyak yang mengatakan Ahlus Sunnah hanya Ar-Razi, tidak benar lagi. Lah, pendiri Ahlus Sunnah di Indonesia, pendiri Aswaja, organisasinya di Indonesia, alhamdulillah menerima saya. Dan saya katakan, wahai Pak Kiai, tolong terima saya jadi murid. Dan mereka terima. Kita ziarah ke Lirboyo, sowan kepada para kiai. Kerjaan kita silaturahmi aja, Pak. Ceramah itu sampingannya itu. Ya, saya niatnya ziarah, disuruh ceramah. Ya alhamdulillah. Baik. Jadi ulama ada berapa macam sekarang? Satu, mencari perhatian Allah. Gimana cara mencari perhatian Allah? Allah itu hanya memperhatikan kolbu. Kolbu itu porosnya badan, porosnya diri. Porosnya alam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka carilah perhatian Allah dengan mengikuti Rasulullah, itu satu. Perbanyak salawat kepada Rasulullah, itu dua. Ajarkan cinta kasih yang Rasulullah ajarkan kepada umat di masanya, itu yang ketiga. Inilah yang diijazahkan guru-guru kita setiap kali kita belajar hadis. Awal kita mendengarkan hadis, guru kita selalu mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, yang di langit sayang engkau. Bukan menebar kebencian, bukan mengikuti kata orang, tabayun. Katanya baca surat Al-Quran, katanya berijazah Quran. Di surat Al-Hujurat ada, wahai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang kepadamu dengan suatu kabar, apakah itu kabar benar atau tidak, fatabayyanu, tabayun dulu. Ini zaman orang gak mau tabayun, zaman gak mau. Maka kami gak ridho kalau kita punya ada jamaah ini langsung membalas-balas ya. Jadi tolong ke depan jika ada kiai kita dihujat, jangan balas menghujat. Sepakat? Beneran? Janji kepada Allah, bukan kepada saya. Jika ada guru kita dihujat, kita nggak balas menghujat. Sepakat? Kita balasnya apa? Pakai doa atau diam. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Berat nggak tuh? Enteng, beneran. Ntar kita siap, kita perhatiin ntar beberapa hari ini ya. Karena antum itu sudah nggak mungkin lepas dari sosial media, bener nggak? Maka ada wirid sosial media, catat. Wirid sosial, ini thariqat baru, bid'ah. Orang yang suka bid'ahin kita, membid'ahkan pakai tasbih. Pakai tasbih di bid'ah. Tapi kalau habis assalamualaikum buka handphone nggak bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bid'ah ya. Tapi kalau habis sholat megang ini bid'ah. Imam mereka namanya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mengatakan dalam fatwanya, jika di dalam sholat kita lagi sholat tasbih ke sholat apa, terus ngitung bacaan pakai tasbih, kata beliau la ba'sa bih, nggak apa-apa kok. Itu imamnya ngomong, loh kok sekarang di luar sholat disebut kita Yahudi. Jadi kata si ustadz dia dalam zikir pagi sorenya yang sahih, itu thariqat baru tuh, nama thariqatnya Jawaziyah, Qadiriyah Jawaziyah, bahwa pakai tasbih itu, maaf ya aneh nyebut nama ya, nama thariqatnya doang, orangnya enggak. Astagfirullahaladzim. Pakai tasbih itu bagian dari tasyabbuh, menyerupai Yahudi. Saya penasaran lah, datanglah kita ke Yahudi, adakah mereka pakai tasbih? Enggak ada. Yang ada paling orang Kristen, ya pakai tasbih tapi depannya salib. Itu bukan namanya, bukan tasbih. Tahu namanya enggak? Aneh nggak tahu juga namanya. Terus ada satu lagi yang ngeles, sok mengerti sejarah. Pakai tasbih ini nanti harus bayar hak cipta kepada orang Saulin. Oh, ternyata dia sudah membeberkan hobinya
nonton film kungfu. Hayya ala salah. Allahumma salli ala Muhammad. Antum ngejeknya dahsyat juga ya. Baik, syukur. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir, harapan saya ke depan itu amal kita nggak usah banyak-banyak yang zahir, banyakin yang batinnya dulu. Beresin dulu kolbu ini, baru banyakin tahajud. Sekarang cukup witir aja dulu. Maksudnya ya apa? Kalau antum belum benerin kolbunya, benerin dari sikap sombong. Terus antum tahajud, di kolbu masih ada sifat sombong, nanti nambah tahajud, nambah sombong. Jadi wiridnya apa sekarang? Kalau masuk ke sosmed, pertama hindari kesombongan, ya, hindari kesombongan. Yang kedua, jangan menulis kecuali yang baik. Jangan menulis. Jadi ternyata jari-jari ini bisa berbicara, seperti lagunya Krisya. Kata kawan, nyanyian itu haram. Ini wajah penikmat keharaman ini ya. Antum kesini tadi dengerin musik kan? Tuh, wajah keharaman ini. Sahabat-sahabat, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di bulan nisfu Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban, Allah menurunkan takdir Lauh Mahfuz ke langit bumi. Antum jomblo kan? Ya, kayaknya tahun depan masih jomblo. Tertulis SK-nya dari langit dunia, dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Tertulis di situ siapa yang akan menikah, siapa yang akan jomblo, siapa yang akan hamil, siapa yang akan melahirkan, siapa yang lahir, siapa yang dilahirkan, dan siapa yang akan mati. Jadi malaikat rahmat, malaikat Israfil, semuanya sudah pegang SK. Maka hati-hati, mulai malam nanti itu malaikat mau melototin kita terus ya. Ini target gua nih. Maka beliau kirimlah tentara-tentaranya, kirim dulu penyakit, kirim dulu uban. Tuh stres kan yang punya uban ntar. Antum punya uban. Yang bilang hayya ya. Setiap hari itu kita diperhatikan malaikat maut. Maka dia cukup satu napas itu banyak orang mati. Tapi orang melihatnya dalam berbagai bentuk, karena Allah izinkan malaikat maut itu dilihat oleh orang dalam berbagai bentuk meskipun di satu masa. Itu dahsyatnya. Ini keramatnya malaikat maut. Punya keramat dia ya. Jadi siapa yang nikah ya, maaf ya, mungkin antum belum nikah kali. Mau nikah ente? Terus apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Tidak hanya nisfu Sya'ban. Inilah sejarah yang sangat luar biasa. Pernah mampir ke Masjid Qiblatain? Pernah mampir enggak? Di Masjid Qiblatain itu kiblat ada dua. Ternyata ada sejarahnya. Nabi dulu berkiblat ke Bait Maqdis. Di situ ada Sahra, tempat dulu para nabi naik. Malaikat kalau naik turun lewat situ semua. Maka semua ruh jika ingin naik ke langit pasti lewat situ. Namun Nabi mendengar desas-desus para ahli kitab. Apa kata ahli kitab? Muhammad itu jiplak agama kita. Tuh lihat, dia kalau sholat mengarah ke masjid kita. Akhirnya Nabi SAW
Sebelum sholat wajahnya bolak-balik. Pertama ngelihat ke Mekah, baru melihat ke arah Bait Maqdis. Allah kemudian mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik melihat Ka'bah, Bait Maqdis, Ka'bah, Bait Maqdis. Maka sekarang Allah mengatakan, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Sekarang kamu boleh memandang berkiblat ke al-masjidil haram. Inilah sejarahnya terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ada bulan sejarah kiblat. Bulan sejarah kiblat. Ulama kita berbeda pendapat mengenai berapa lama Nabi menyembah Allah berkiblat ke Bait Maqdis. Ada beberapa ulama mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan kurang dari itu ya. Sampai dari bulan Sya'ban Rasulullah kemudian berpindah dari memandang ke Maqdis kepada Baitul Haram ya. Ini yang terjadi di bulan Sya'ban. Ulama kita berbeda pendapat mengenai Lailatul Qadar itu. Dulu ada ulama yang berbeda pendapat. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab At-Tafsirah mengatakan, ada qaul, ada pandangan Lailatul Qadar itu adalah nisfu Sya'ban. Dan lebih enak kalau iya, cuma sayangnya nggak benar. Kok lebih enak? Karena nisfu Sya'ban harinya sudah jelas. Benar? Kalau Lailatul Qadar jelas-jelas belum? Belum jelas. Entah malam 21, entah 23, entah 25, entah 27, entah 29. Tapi kalau nisfu Sya'ban jelas, kecuali NU dan Muhammadiyah bertengkar lagi masalah hisab dan ru'yah. Maka akan ada dua nisfu Sya'ban. Namun yang menghidupkan nisfu Sya'ban kan cuma orang NU. Jadi orang Muhammadiyah kayaknya nggak perlu membahas nisfu Sya'ban kapan ya. Benar nggak? Betul? Antum ada Muhammadiyah? Nggak ada apa-apa juga, nggak ada masalah ya. Ulama Muhammadiyah itu tamatan pesantren NU banyak kawan-kawan saya. Ya, banyak. Mereka baca kitabnya di pesantren NU, tapi pergerakannya di Muhammadiyah. Ya kita kawan-kawanan lah. Sahabat-sahabat semua yang bukan Allah, maka bulan Sya'ban ini boleh saya artikan dengan bulan cinta. Kenapa? Rasulullah itu cintanya apa Allah kasih. Rasulullah pengen apa Allah kasih. Hadiah yang indah kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Rasulullah ingin memutar arah sujudnya, arah rukuknya ke Ka'bah. Allah izinkan. Dan ajaibnya itu terjadinya di dalam sholat. Benar gak? Nabi lagi sholat mengarah ke Bait Maqdis. Karena Allah cintanya kepada Nabi Muhammad. Itulah yang disyairkan para ulama-ulama kita. Ka'annaka khuliqta lima tasya. Seakan-akan engkau dicipta sesukamu hai Muhammad. Kenapa? Sukanya Nabi adalah sukanya Allah. Karena Nabi telah meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah. Jadi Nabi itu kalau berkehendak bukan kehendak beliau lagi, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah karena sudah sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apapun maunya Nabi. Nabi belum berkalam, Nabi cuma ngelihat doang. Begitu Nabi Pak, Nabi cuma ngelirik doang, Allah kasih. Antum ngelirik berkali-kali juga belum dikasih kan? Udah ngelirik mobil apa? Tuh Pak Jero kan, Pak Jero, Bu Jero. Udah ngelirik BMW berkali-kali ya. Aneh juga ngelirik berkali-kali belum dapat. Karena kita bukan Nabi. Nabi itu kekasihnya Allah. Pernah punya kekasih? Ente belum punya kan? Oh sudah, maaf ya. Anis Uzon. Mantan ya. Kalau kita punya kekasih, misalnya nih Pak polisi ini lagi ke minimarket atau supermarket, terus ngeliat istri kita ngelirik aja baju bagus,
Kalau yang peka cinta, mau nggak deh, gitu. Tapi kalau cowok bagus, dek, sini matanya. Benar ya? Kalau baju bagus kita terima ya. Kita nggak rela pandangan dia terganggu oleh sesuatu selain kita. Itulah Allah kalau sudah cinta. Allah kalau sudah cinta kepada hamba, terbersit di kolbunya Allah kasih. Baru terbersit nih. Antum udah pernah kali bersit hari ini, nggak dikasih Allah kan? Karena belum cinta kepada Allah. Kenapa nggak cinta kepada Allah? Karena di dalam kolbu ada cinta kepada dunia. Dunia ini terbagi dua, materi, imateri. Materi, duit, fulus, rumah, pasangan. Kalau imateri, popularitas, kekuasaan, pengen dihargai, pengen terkenal, pengen berkuasa, itu dunia. Jika ini masih muncul di kolbu, maka siap-siap cinta Allah belum turun ke dalam diri kita. Cinta Allah belum turun ke dalam diri kita. Jadi kayak saya nih misalnya, saya pakai baju ustadz nih, terus orang gak cium tangan, saya tersinggung. Kenapa? Itu saya kena. Berarti saya haus pujian orang, haus penghormatan orang. Apalagi beliau punya pangkat ini, ya, itu berat ini ujiannya. Orang yang berpangkat itu pengen dari pangkatnya, benar nggak? Saya punya gelar saya kelihatan nggak di jidat saya? Tapi kalau beliau punya pangkat, kelihatan nggak pangkatnya? Tuh, enak kan jadi orang berpangkat. Makanya pangkat begitu, macam-macam cara orang mencapainya. Kawan saya ada yang ahli wirid, sering didatangi sama orang yang pengen naik pangkat. PA nggak tuh? Dia aja nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri, terus wiridin orang lain. Saya yakin kalau Pak Polisi ini aman ya, Insya Allah aman ya. Pak Tentara aman, Pak Tentara. Menggantungkan hati kepada selain Allah itu bagian dari syirik khafi. Orang begini tidak diampuni malam besok. Jadi yang punya jimat, simpanlah, bakarlah ya. Yang punya pelet-pelet, udahlah, buang. Hentikanlah. Masih punya rajah enggak? Udahlah Pak, simpan. Khawatir terbersit di hatinya, menggantungkan diri kepada rajah itu tidak haram, ada ilmunya. Cuma siapa yang bisa selamat hatinya tidak bergantung kepada si jimat. Jimat itu bahasa Arab mutammimah atau tamimah, pelengkap. Berarti yang make ngerasa kurang lengkap. Apa yang kurang lengkap? Mukanya kurang lengkap ya. Karena kita kurang yakin kepada Allah, kita bergantung pada huruf dan kertas. Coba antum kalau pengen sesuatu, sholat aja 2 rakaat jadi. Gak perlu datang kepada orang yang buat jimat. Ini bukan lagi saya nutupin lapak orang bikin jimat ya. Bukan, gak ada maksud. Kita sama-sama lah perbaiki umat, cerdaskan umat ya. Kapan lagi kita mencerdaskan umat? Mau nggak cerdas? Antum khalifah di muka bumi, masa bergantung sama kertas? Benar nggak kita khalifah di muka bumi? Ya, masa kita bergantung kepada tulisan-tulisan yang nggak jelas? Antum sini nggak paham. Kalau aneh paham bacaannya. Antum nggak ngerti, kayak ular aja. Satu paharnya 1 gram. Mau aja ya. Sebenarnya kita ini sudah punya aura kebaikan, aura kecantikan, kegagahan. Cuma nggak pede. Jimat itu bikin pede. Kenapa nggak antum langsung mendekat kepada Allah yang maha membikin kita percaya diri? Itu lebih cepat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, nah ini hadis penutup saya nih malam ini. Ada diskusi nggak? Ada tanya jawab? Nggak ada kan? Ada.
Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab dan azab. Malam itu Rasulullah selesai ngomong, lalu beliau pulang. Para sahabat tidak tidur malam itu, mereka diskusi siapakah mereka. Kelompok yang pertama bilang sholat tiap malam, yang nggak kawin-kawin, tuh itu berarti ya. Yang baca Quran banyak, kayaknya dia mau melawan takdir tahun ini ya. Takdir bisa digeser, tenang aja. Setor kepada Allah, bukan ke aneh. Sedekah, as-sadaqatu tadfaul bala. Sedekah itu nyetor ke Allah, akan menolak bala. Itu dia. Jomblo itu kan bala, Pak. Malah petaka itu. Malam itu tidak ada sahabat satupun yang tidur. Mereka tak sempat pulang, diskusi semua. Pagi-pagi Rasulullah lihat mata mereka udah bengkak-bengkak. Kalian ngapain malam tadi? Kata mereka, kami diskusi wahai Rasulullah, siapakah yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu Nabi bilang, ribet amat kira-kira gitu ya. Mereka adalah qaumun la yastarqun, tidak minta ruqyah. Yang mana? Ruqyah syirik. Jika ruqyahnya berisi nama-nama Allah, meminta kepada Allah, maka itu boleh. Yang kedua, tapi ulama kita sebagian besar menganggap ini ruqyah secara umum, tapi itu pendapat yang lemah ya. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan bakar ekstrim. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka berserah diri. Ciri-ciri orang berserah diri, awal dia berusaha, dia kemudian mengadu kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Saya mau tanya, Tuhan dukun sama Tuhan antum sama gak? Tuhan kiai sama Tuhan kita sama gak? Terus kenapa kemudian kita gak bisa datang, dia bisa datang? Kenapa kalau dia doa bisa, kita gak bisa? Mungkin kita kurang yakin. Benar, kurang yakin. Kalau kurang yakin, kuatkan ilmu yakin. Belajarlah ilmu ma'rifatullah. Maka pesan saya kepada teman-teman saya sesama dai, udahlah cukuplah tengkar masalah khilafiyah. Sesekali ajalah ya. Perbanyak ilmu ma'rifatullah di akhir zaman. Karena itu yang bisa mengobati kolbu. Kalau antum masih debat aja masalah usoli, masalah yasinan, penyakit hati yang muncul. Penyakit hati yang muncul. Kalau kebencian kemudian dipoles dengan ayat, orang akan membunuh dengan ayat. Sayyidina Ali yang membunuhnya orang yang hafal Quran. Mereka disebut kelompok Khawarij. Itu kelompok Khawarij, anak kemarin sore coba ngajarin Sayyidina Ali. Maka jangan heran nanti akan muncul orang-orang baru hijrah, coba menceramahi dan nyalahin kiai dan ustad. Coba bantah-bantah santri. Udah mulai muncul sekarang? Udah mulai muncul. Ini zamannya sudah. Maka jalan keluarnya bukan belajar fikih khilafiyah doang. Itu cuma untuk menenangkan kita kalau berdebat. Jalan keluarnya cuma satu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Dan ulama yang inilah yang disebut wali. Jadi wali Allah itu ulama, ulama akhirat. Ulama akhirat itu gak ada urusannya dia dekat dengan masyarakat atau dekat dengan penguasa atau mengikuti satu partai politik atau ikut pergerakan tertentu, tidak ada. Ulama akhirat itu yang ruhnya kenal Allah, kolbunya sibuk memandang Allah. Itu yang disebut ulama akhirat, bukan orang yang ikut satu pergerakan ini, pergerakan itu, pro pemerintah, anti pemerintah, nggak ada urusan. Mau dia anti pemerintah, mau dia pro pemerintah, jika ruhnya tidak kenal Allah, maka dia ulama dunia, bukan ulama akhirat. Maka jangan tertipu dengan label-label ini. Lagi kampanye, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ini bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita Ramadan, berarti cuma 16 hari lagi, ya. Atau bisa ya di 15 hari. Masuklah bulan Ramadan dengan kesiapan salamatus sodar, dengan bab cinta. Antum bayangin mau masuk Ramadan itu beban gak? Mau puasa beban gak? Serius. Ntar malam-malam kakinya gemeteran 23 rakaat. Ini lucu. Suatu masjid ulamanya ada, ingin memutuskan sholat mau 11 rakaat atau 23 rakaat. Saya nggak tahu masjid dekat sini begini nggak. Sejak kapan pengurus masjid boleh memutuskan? Ini melanggar otoritas dalam beragama. Akhirnya pengurus masjid memakai bab musyawarah jamaah. Tuh, 11 rakaat apa 23? Pasti jamaah jawab yang paling cepat selesai. Ya, jawabannya apa? Beneran. Tuh kan? NU padahal. Ya, Aswaja padahal. Itu nafsu yang ngomong, ya. Kalau nanyanya ke ulama gimana? Ada nggak sholat tarawih dalam sejarah Islam 11 rakaat, ada nggak? Nggak ada, satupun dalil nggak ada. Yang ada qiyamul lail Nabi bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama 11 rakaat. Itu hadis ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, lengkap semuanya. Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, riwayat Malik, riwayat Darimi, Ahmad, wal Baihaqi, Tabarani, Abu Nuaim, banyak sekali. Semuanya meriwayatkan bahwa Nabi SAW yusalli 11 raka'atan fi Ramadan wa fi ghairi. Di bulan Ramadan 11, di bulan selain Ramadan 11. Ada nggak tarawih di luar Ramadan? Nggak ada. Terus kalau pakai dalil ini mengatakan inilah dalil bahwa sholat tarawih 11 rakaat, itu kacau nggak? Ya, itu manhaj yang batil. Ya, manhaj yang batil. Mulai dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang Mekah Madinah sholatnya 23 rakaat. Kecuali di zaman Imam Malik sempat lebih sampai 30-an rakaat di Madinah. Gak pernah kurang. Lucunya ada jamaah baru tobat pergi umroh bulan Ramadan. Pergi umroh, tapi pulang-pulang nyalahin kita. Kata dia, di Mekah tuh gak ada kunut, tat. Bukan ustad, tat. Sama murtad kan sama aja, mirip. Saya jawab balik, kamu baru pulang umroh bukan? Iya. Bulan apa? Ramadan. Oke. Di Mekah itu tarawihnya berapa rakaat? Bingung dia, matanya muter-muter. 23 sama witirnya. Terus kenapa ente 11? Terus kenapa mempermasalahkan kunut subuh? Ya. Oh ini beda lah. Giliran subuh dalilnya Mekah. Giliran bab sholat taraweh, oh beda. Sejak kapan Pak Haji boleh memfatwakan beda? Ya? Pak Haji aja yang berfatwa, ya? Kecuali antum ngaji di sono, ya, ngaji 20 tahun di sono, ya. Pulang-pulang jadi mufti, tapi meninggal duluan di perjalanan. Kelamaan 20 tahun, berakatnya umur 60. Baik, gimana? Mau tanya jawab? Gimana? Tafadhal, 3 pertanyaan boleh, ya? 3 aja. Dan jangan curhat ya, bertanya aja.